warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ayuhal ikhwah, ausukum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha tinggi, Zat yang telah mengajarkan manusia tentang makna pengorbanan yang sejati, bukan dengan kata-kata tetapi melalui pujian yang menghujam hati. Dialah yang telah memuliakan hari sebagai hari raya, mengingatkan kita bahwa keikhlasan dan kepasrahan adalah syarat utama bagi seorang hamba yang benar-benar tunduk kepadanya. Betapa sering kita lupa, betapa sering kita lalai bahwa hidup ini hanya sementara dan setiap yang kita genggam akan hilang. Setiap yang kita cintai akan pergi dan setiap yang kita pertahankan akan lenyap. Hari ini kita diingatkan kembali akan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang diperintahkan untuk mengorbankan putra yang paling dicintainya, bukan karena kebencian tetapi karena cintanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari segalanya. Zat yang kita sembah adalah Zat yang maha melihat air mata seorang ibu yang siap kehilangan anaknya. Zat yang maha mendengar seorang ayah yang diuji dengan beratnya kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menangis untuk umatnya, yang telah merasakan luka demi umatnya, yang sepanjang hidupnya hanya ingin melihat umatnya berada dalam jalan yang benar. Beliau sangat merindukan keselamatan seluruh umatnya. Ummati, ummati, beliau memohon agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terpecah, agar kita tidak meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul melaksanakan salat Idul Adha. Idul Adha bukan ibadah yang biasa-biasa saja,
tetapi adalah bagian dari sunnah-sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengagungan terhadap hari yang penuh kemuliaan ini. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali datangnya hari raya beliau keluar ke tanah lapang, memimpin kaum muslimin dalam sholat, mengajarkan mereka takbir dan menyampaikan khutbah yang penuh nasihat dan hikmah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumal fitri wa yauman nahar thumma khataban nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian beliau berkhutbah kepada umatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hari ini kita pun mengikuti jejak beliau, menegakkan salat yang penuh berkah ini, mengagungkan nama Allah dengan takbir yang menggema dan bersiap melanjutkan ibadah kurban. Ibadah menyembelih hewan kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, hakikatnya adalah menyembelih ego, kesombongan, kerakusan dan segala nafsu dunia yang merusak hati. Maka momen Idul Adha ini adalah momen agung untuk kembali kepada makna hidup yang sejati, hidup yang dibingkai dengan penghambaan kepada Allah dan kepedulian kepada sesama manusia. Namun ada sebuah keprihatinan di tengah gema takbir yang menggetarkan langit dan bumi. Kita hidup dalam dunia yang semakin bising oleh suara egoisme, individualisme dan disrupsi nilai. Kita menyaksikan umat Islam masih tercerai-berai. Banyak di antara kita lebih sibuk memperkuat identitas digital daripada memperkuat ukhuwah insaniyah. Media sosial menggantikan majelis silaturahmi dan algoritma menggiring hati kita menjauh dari nurani. Inilah salah satu tantangan besar umat di era disrupsi. Era di mana teknologi melesat lebih daripada akhlak. Informasi membanjir, namun hikmah mengering. Di tengah arus deras globalisasi, makna kurban kadang hanya berhenti pada ritual, kehilangan ruh spiritual dan sosialnya. Maka marilah kita jadikan hari ini bukan sekedar perayaan, tetapi kebangkitan, bukan sekedar penyembelihan, tetapi penyucian. Marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Ismail tentang apa arti penyerahan segala yang kita cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jawab tantangan zaman ini dengan hati yang bening, pikiran yang jernih, dan tindakan yang tulus demi membangun kembali peradaban Islam yang penuh kasih dan rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari yang penuh berkah ini, saat gema takbir menggema di seluruh penjuru dunia, kita kembali diingatkan kepada salah satu ibadah yang syarat dengan makna pengorbanan, keteladanan dan kepasrahan, yakni ibadah kurban. Kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, bukan sekedar tradisi tahunan semata. Kurban adalah simbol ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian hati dan manifestasi dari ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sejarah mencatat bagaimana ibadah kurban pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah yang berat, perintah yang menguji cinta terdalam seorang ayah terhadap anaknya. Bagaimana tidak, di usia senja, setelah sekian lama berharap memiliki keturunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan untuk menyembelih putra yang paling dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 102 hingga 105 menceritakan peristiwa tentang penuh hikmah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil
المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Betapa luar biasanya ketaatan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh keduanya. Nabi Ibrahim tidak ragu dan Nabi Ismail pun menerima dengan penuh ketundukan dan keikhlasan. Hingga pada akhirnya Allah mengganti penyembelihannya dengan seekor hewan kurban sebagai bentuk kasih sayangnya dan penghargaan terhadap keteguhan iman keduanya. Hari ini di zaman yang penuh dengan godaan duniawi, ibadah kurban hadir sebagai ujian sejati bagi hati kita. Apa yang kita relakan demi Allah, apa yang kita mampu mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi meraih keridhoannya, bukan lagi soal menyembelih hewan, tetapi soal kesediaan kita untuk mengorbankan nafsu, gengsi, kemewahan, serta sikap egois yang sering menghalangi kita dari kebaikan. Hal yang dikhawatirkan, ada kalanya semangat kurban hanya sebatas ritual tahunan, tidak menjadi lompatan spiritual yang membentuk kesadaran baru dalam kehidupan kita. Ada yang menjadikan kurban sebagai ajang pamer kekayaan, ada yang menjalankan sekedar ikut-ikutan tanpa memahami esensi pengorbanan. Padahal hakikat kurban bukan hanya tentang penyembelih, tetapi tentang bagaimana kita mempersembahkan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salatul Idul Adha rahimakumullah. Mari kita renungkan kembali, apakah kita telah benar-benar meneladani spirit pengorbanan Ibrahim dan Ismail di zaman ini yang paling kita cintai? Apakah itu harta, jabatan, popularitas, atau kenyamanan hidup dan lain sebagainya? Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 bahwa hakikat kurban bukan pada daging dan darahnya, namun ketakwaan yang lahir dalam hati. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maka dari itu, ibadah kurban harus menjadi penggerak solidaritas sosial. Jika setiap muslim memahami makna kurban sebagai bentuk kepedulian, maka tidak akan ada lagi orang yang kelaparan, tidak akan ada lagi ketimpangan sosial, tidak akan ada lagi perpecahan. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita hidup di tengah perubahan yang begitu cepat dan mendadak dalam sebuah era yang disebut era disrupsi, di mana batasan ruang dan waktu hampir tidak lagi terasa, di mana teknologi telah menyusup ke setiap aspek kehidupan manusia. Perubahan ini mengubah cara kita berpikir, berinteraksi dan memahami kehidupan. Di balik kemajuan teknologi dan arus informasi yang melimpah, mungkin di antara kita yang justru menghadapi disorientasi nilai. Ukuran keberhasilan bukan lagi ketakwaan, tetapi popularitas. Ukuran kebahagiaan bukan lagi ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi validasi dari manusia dalam bentuk like, share dan subscribe. Lebih menyedihkan, pengorbanan demi agama kini dianggap sebagai
keterbelakangan, sedangkan kompromi terhadap nilai Islam justru dipandang sebagai kemajuan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang masa sulit ini. Ya'ti 'alan nas zaman as-sabiru fihim ala dinihi kalfabisi 'alal jamri. Akan datang suatu masa kepada manusia orang yang bersabar menjalankan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah zaman ketika mempertahankan nilai Islam menjadi perjuangan berat. Zaman ketika seorang muslim sejati harus siap ditinggalkan, dikucilkan, bahkan dihujat karena ia memilih ketaatan kepada Allah di tengah arus kehidupan yang kian menyesatkan. Jika dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk mengorbankan putranya sebagai ujian keimanan, hari ini kita diperintahkan untuk mengorbankan egoisme, ketamakan, dan kecenderungan duniawi. Kita harus rela menyembelih hawa nafsu dan ketergantungan pada kehidupan digital yang seringkali mematikan kepekaan sosial dan ukhuwah di antara sesama muslim. Namun, apa yang terjadi hari ini, umat Islam dalam kondisi terpecah, terkotak-kotak, umat tercerai-berai dalam fanatisme, kelompok hasutan politik, dan narasi kebencian yang terus dipropagandakan. Kita lebih sibuk mencari kesalahan saudara kita, lebih sibuk menghakimi, lebih sibuk menjatuhkan daripada bersatu untuk membela kebenaran yang sama. Disorientasi nilai ini menjadi berbahaya. Jika umat Islam terpecah belah dan kehilangan arah, maka kita akan kehilangan kekuatan sejati. Maka semangat kurban harus menjadi inspirasi untuk bertahan dalam perjuangan nilai. Kita harus kembali kepada kesatuan, kembali kepada ukhuwah yang tulus tanpa fanatisme buta, kembali kepada perjuangan nilai, bukan perpecahan, kembali kepada semangat pengorbanan untuk membela kebenaran. Kita tidak boleh menghanyut, kita tidak boleh hanyut dalam arus kehidupan yang menyesatkan. Kita harus teguh dalam kebenaran meski terasa berat, meski terasa asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghairiban wa sayaudu ghairiban kama bada fatuba lil-ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan ia akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Hadis riwayat Muslim. Jika hari ini kita merasa asing karena memilih jalan kebenaran, maka berbahagialah. Karena justru itu bertanda bahwa kita berada di jalan yang benar. Masyarul muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha bukan sekedar perayaan, bukan sekedar ritual penyembelihan hewan. Ia adalah peringatan agung tentang keteladanan abadi, tentang pengorbanan yang mendalam, tentang cinta sejati kepada Allah, tentang ketaatan tanpa syarat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Peristiwa ini bukan hanya sejarah, tetapi ajaran abadi bagi setiap muslim, bahwa keimanan sejati saat kita rela melepaskan sesuatu yang paling kita cintai demi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 103 hingga 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lijabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim,
Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Roh pengorbanan ini kian memudar di tengah umat. Kita terlalu sibuk mengejar kepentingan diri, takut rugi untuk umat, dan takut bersuara atas ketidakadilan, di mana keberanian kita untuk berkorban demi agama ini. Di mana keberanian kita untuk berkorban demi agama ini. Kita harus menyembelih ego yang sering kali membuat diri kita sibuk dan membuat kezaliman. Kita harus memotong fanatisme yang membuat kita gagal melihat kebaikan di saudara seiman kita. Kita harus mengalirkan darah keikhlasan untuk membangun ukhuwah yang lebih kuat, lebih tulus, lebih berarti. Seperti pisau yang menyembelih leher Ismail, kita juga perlu pisau tajam yang dapat memotong kesombongan, ketamakan, dan kemalasan dalam memperjuangkan Islam. Masyarul muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini saat gema takbir berkumandang dari lembah Afrika hingga pegunungan Asia, dari pelosok desa hingga kota-kota besar, ada satu gema yang harus bergetar dalam hati setiap muslim, yakni umat Islam harus bersatu. Kita adalah umat yang besar, hampir 2 miliar jiwa di seluruh dunia. Namun mengapa kekuatan kita masih lemah? Mengapa darah muslim terus tumpah tanpa ada solidaritas utuh? Palestina menangis, di mana tangan-tangan kita untuk membela mereka. Suriah dipropaganda, di mana suara kita untuk menghentikan penderitaan mereka. Uighur dan Rohingya teraniaya, di mana kepedulian kita untuk membela hak saudara seiman. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawajjuni wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatalil jasadil wahid idza staka minhu udbun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal qum." Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan sakit dan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Apakah tubuh umat ini masih merasakan nyeri dari saudaranya yang terluka? Sesungguhnya Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan umat terletak pada pengorbanan bersama dan kesediaan untuk patuh pada satu tujuan yang mulia, seperti jamaah haji yang mengenakan pakaian ihram tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, atau warna kulit. Semua bersatu dalam satu kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini Idul Adha adalah sebagai momentum menyatukan umat dalam al-jamaah, momentum yang seharusnya meningkatkan kita bahwa umat Islam harus hidup terpimpin berjamaah di bawah komandan khilafah atau imam muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tuntunannya agar kita tidak terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah seraya berjamaah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini adalah perintah yang jelas dan tegas bagi umat Islam agar kita berpegang teguh kepada tali agama Allah seraya berjamaah, bukan berfirqah-firqah. Kita diperintahkan bersatu, bukan berpecah belah. Dan yang harus kita yakini, kesatuan umat Islam ini bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar slogan, tetapi tuntunan syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.
manakala umat Islam berselisih, terpecah oleh egoisme golongan fanatisme yang berlebihan dan kepentingan duniawi, percayalah musuh-musuh Islam mudah menyusup dan melemahkan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam firman-Nya, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba riyukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dalam Quran surat Al-Anfal ini ya, ayat 146 yang artinya dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berselisih karena akan menyebabkan kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Hidup berjamaah seraya terpimpin bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Jika kita harus mengabaikan kesatuan, ukhuwah Islamiyah terus terjebak dalam pertikaian internal yang tidak berujung, maka kita tidak akan pernah mencapai dalam kejayaan. Kita harus mewujudkan kesatuan dalam visi, dalam perjuangan, dalam kepemimpinan yang lurus sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak mudah diperdaya oleh musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam. Kita dapat membaca sejarah bahwa umat Islam selalu berjaya ketika dipimpin oleh seorang imam yang ditaati, seorang pemimpin yang menegakkan keadilan, membangun persatuan dan membawa umat menuju kemuliaan. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang mulia membawa umat dari kegelapan menuju cahaya Islam dengan kepemimpinan yang bijaksana dan penuh ketakwaan. Seiring berjalannya waktu, umat Islam telah melalui berbagai fase sejarah dari kejayaan Islam di masa Rasulullah SAW hingga era khalifahan yang kokoh, kemudian memasuki masa perpecahan dan kelemahan akibat ditinggalkannya kepemimpinan Islam yang hakiki. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saat ini kita berada dalam era Khalifah Alamin Haji Nubuwah, khilafah yang mengikuti jejak kenabian sebagaimana telah digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah bin Yaman pernah memprediksi kejadian masa depan yang akan dihadapi oleh Islam. Beliau mengkhawatirkan jika umat Islam menghadapi berbagai macam perpecahan, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sebuah perintah tegas, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah kalian pada jamaatul muslimin dan imam mereka. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya, mari bersama-sama kita angkat tangan, tundukkan hati, berdoa kepada Allah. Kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, memohon kekuatan dalam menghadapi ujian hidup, dan memohon keberkahan dalam setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, memuliakan kita dengan rahmat-Nya, dan menjadikan kita bagian dari umat yang selalu berjuang kebaikan, keadilan, dan persatuan. Di hari yang penuh keberkahan ini kami datang dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang berharap, dengan dosa yang menumpuk. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Jika bukan karena rahmat-Mu ya Allah, lalu kepada siapa lagi kami berharap? Jika bukan karena kasih sayang-Mu, lalu bagaimana kami dapat hidup tanpa petunjuk-Mu ya Allah? Ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang lemah, seringkali lalai dalam ketaatan, seringkali kami jatuh dalam maksiat, seringkali hati kami lebih mencintai dunia daripada mengharap ridho-Mu. Tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah menutup pintu rahmat bagi hamba-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah hari ini sebagai awal dari kembalinya hati kami kepadamu.
awal dari taubat yang tulus, awal dari hidup yang lebih bermakna dalam ketakwaan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi hamba-Mu yang sejati. Ya Allah, berkorban seperti Ibrahim, yang bersabar seperti Ismail, yang mencintai agama ini lebih dari dunia, yang rela mengorbankan ego, kesombongan, kerakusan, dan ketergantungan pada dunia demi memperoleh ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, mereka yang kelaparan tetapi tetap mengagungkan nama-Mu ya Allah, mereka yang tertindas tetapi tetap bersabar di jalan-Mu ya Allah, mereka yang menangis tetapi tetap berdoa berharap pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah penderitaan mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, dan jadikanlah kami sebagai bagian dari perjuangan mereka, agar kami menjadi umat yang tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi juga peduli dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ya Allah, jangan biarkan hati kami terpecah karena perbedaan. Jangan biarkan umat ini hancur karena kepentingan dunia. Jangan biarkan Islam lemah karena permusuhan di antara kami. Satukanlah hati kami di atas tauhid ya Allah. Satukanlah kami di atas keadilan. Satukanlah perjuangan kami dalam membela agama ya Allah, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan hari ini kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, kecuali Engkau telah menerima ibadah kami, kecuali Engkau telah menjadikan kami hamba-hamba yang lebih baik, lebih taat, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat kami kembali. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya cahaya yang menerangi hidup kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih akhiratana alladhi ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka lisanan dzakiran wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka tamamal hinna 'anil nas hatta la nakhafu wa la narju gharuka wa la nabudu syai'an suwaka mabsudatan wa 'alaina wa ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyi jama'atal muslimina wa imamahum hayatan kamilatan thayyibatan warhum ala kulli batilin wa zalimin wa su'i wa munkar. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.